Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk senantiasa thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, dan kepada pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang terakhir kita sedang membahas atau masih membahas tentang hadis yang berkaitan dengan adab dan etika, yakni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimi shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang mengucapkan salam terlebih dahulu ketika yang muda dan yang tua bertemu, maka hendaklah yang mengucapkan salam terlebih dahulu yang muda. Wal ma'u 'alal qa'id. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kondisi yang al-qalil 'alal kathir. Kondisi yang ketiga adalah rombongan yang sedikit kepada rombongan yang lain. Dan di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan warraqibu 'alal mashi, yakni orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kondisi yang pertama sudah kita bahas. Hendaklah yang muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Kenapa? Masih ingat kenapa yang muda hendaknya mengucapkan salam kepada
yang tua terlebih dahulu. Kenapa? Karena haknya orang tua adalah untuk dihormati. Dan Nabi SAW pun mencontohkan memberikan salam kepada siapa? Kepada siapa? Kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sedang mendidik anak-anak dan membiasakan anak-anak untuk senantiasa mengawali dan menjawab salam. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang terakhir kita bahas adalah kondisi hendaknya yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena dengan orang yang berjalan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk meringankan beban bagi siapa? Orang yang duduk. Kemudian yang kedua adalah menenangkan hati orang yang apa? Yang duduk. Itulah dua kondisi yang sudah kita bahas. Dan kondisi yang ketiga, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yakni kondisi apa? Al-qalil 'alal katsir. Yakni kondisi orang yang sedikit hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang banyak, atau rombongan yang sedikit hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pak Heri hadisnya supaya apa? Hadisnya belum difotokopi. Maksudnya untuk dibagikan lupa kayak apa. Maksudnya kalau pegang kan makanya sambil nyimak terjemah. Itu sudah masuk, ada maksudnya pembahasan ini sudah masuk di ini. Baik. Ketika ada dua rombongan yang jumlahnya sedikit, kemudian bertemu dengan rombongan yang jumlahnya banyak, agama kita yang mulia, agama Islam, melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hendaknya yang terlebih dahulu mengucapkan salam adalah rombongan yang jumlahnya sedikit kepada rombongan yang jumlahnya. Tidak hanya dalam hal rombongan, termasuk mungkin dalam majelis kita ini. Di dalam majelis kita ini, saya mengawali memberikan salam terlebih dahulu kepada panjenengan para jamaah. Karena perbandingannya saya ini satu, panjenengan lebih dari itu pun juga termasuk dalam kondisi yang ketiga. 10 orang ketemu dengan 100 orang, maka hendaknya yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang 10 orang. Atau 1 orang ketemu dengan rombongan 10, maka hendaknya yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang 1 orang. Karena 1 orang ini jumlahnya lebih sedikit daripada 10. Atau kondisi yang tadi, orang 10 lebih sedikit daripada orang 100. Ternyata, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, etika seperti ini yaitu etika rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak, itu sudah dipraktekkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dari zaman sinten? Nabi Adam. Kok bisa? Kok kita bisa tahu? Ternyata etika memberikan salam ini sudah dipraktekkan dari zaman Nabi Adam. Kita tahu adalah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam yang bercerita di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqallahu Adama ala suratihi tulu sibuna dira'an." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tingginya itu situna dira'an, 70 hasta. Dan 70 hasta. Nabi Adam diciptakan tingginya itu 70 hasta. Kalau 1 hasta itu 45 cm, maka dikalikan 60. Situna itu 60, mohon maaf. Situna sab'ada. Situn, kemudian sab'on. Situna itu 60 hasta. Berarti kalau 45 cm dikali 60 kurang lebih 2.700 cm. Kalau dijadikan meter berapa? 27 meter kurang lebih. Pohon kelapa gitu. Tinggi lagi kayaknya gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya 27 meter. Oke. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Falamma khalaqahu qala idhab fasallim ala ulaika nafarin min malaikati julusun. Setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Adam. Wahai Adam, idhab, pergilah. Fasallim ala ulaika nazarin min malaikati julusun. Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat-malaikat yang sedang duduk. Nabi Adam dengan malaikat. Banyak mana? Banyak malaikat. Nabi Adamnya satu, malaikatnya banyak. Dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan Nabi Adam yang satu untuk mengucapkan salam kepada para malaikat yang jumlahnya itu. Maka kemudian fastami ma yujibuka, maka dengarkanlah salam yang diucapkan kepadamu. Fa inna tahiyyatuka wa tahiyyati dzurriyyatika, karena sesungguhnya salam yang diucapkan oleh malaikat dan Nabi Adam adalah salam yang akan diucapkan juga oleh umat setelahmu, yaitu setelah kita Nabi. Maka qala, Nabi Adam mengucapkan salam, assalamu alayka, assalamu alayka. Kemudian faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW dilengkapi menjadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam yang diucapkan oleh Nabi Adam, kemudian dijawab oleh para malaikat. Sudah selesai. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, fakul man yadkhulul jannata ala surati Adam.
Kata Nabi, barang siapa yang akan masuk surga, maka rupanya nanti atau tingginya nanti seperti Nabi Adam. Berapa? 27 meter. Jadi kan kita nanti ketika akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tingginya akan 27. Nah, Ribon, bagaimana? Kok bisa kalau kita sekarang paling cuma 1,5 atau 1,7 atau 1,8? Tapi Nabi menyebutkan ketika nanti akan masuk surga, tingginya kita akan 27 meter. Gimana? Tidak ada yang mustahil, karena semua sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah memikirkan, ya, tidak usah memikirkan nanti kita gimana nanti kalau masuk surga. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan satu kabar kepada kita bahwa nanti setelah umatnya Nabi Adam, umat-umat setelahnya itu akan semakin kecil, semakin pendek. Bisa kita bayangkan, dari Nabi Adam berapa? 27 meter. Sekarang kita hanya 1,5 meter. Wallahu a'lam, kalau nanti sampai kiamat sampai berapa? Tinggal berapa? Sampai kita saja sudah 1,5 atau 1,7. Maka tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka paling tidak ada 3 hikmah. Ada 3 hikmah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita berkaitan kenapa kita rombongan yang kecil yang dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada rombongan yang banyak. Rombongan yang sedikit, kenapa kok dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada rombongan yang banyak? Maka para ulama kita paling tidak memberikan 3 hikmah berkaitan dengan hal ini. Hikmah yang pertama yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita adalah karena hak yang dimiliki rombongan yang banyak itu lebih besar daripada rombongan yang sedikit. Kenapa? Karena haknya rombongan yang lebih banyak atau lebih besar itu lebih lebih besar daripada haknya rombongan yang jumlahnya sedikit. Orang tua, bapak dengan ibu punya hak. Bapak punya hak, ibu punya hak, punya. Besar mana? Haknya bapak apa haknya ibu? Bapak apa ibu? Haknya bapak apa haknya ibu? Besar mana? Antara bapak dengan ibu haknya besar mana? Bapak apa ibu? Ini hak. Hak ada kewajiban. Ini hak. Haknya lebih besar bapak apa ibunya? Ibunya. Betul? Betul. Jadi antara bapak dengan ibu haknya lebih besar ibu. Kita ngomong demikian, kita mau menyampaikan demikian karena tidak asal menyampaikan. Karena memang ada dalil yang menunjukkan bahwa haknya seorang ibu itu lebih besar daripada haknya ayah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, di dalam hadisnya, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man
ahaqqun nasi bihusni sahabat. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah orang yang pertama atau siapakah orang yang paling besar haknya dan yang harus saya hormati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Siapa? Ibu. Tsumma man? Kemudian siapa? Ummuka. Summa man ya Nabi? Summa ayyu? Kemudian siapa lagi? Ummuka. Kemudian baru keempat kalinya adalah abuka. Jadi ibu, kemudian maka hadis ini menunjukkan bahwa haknya seorang ibu lebih besar daripada haknya seorang ayah. Itu contoh yang pertama. Di dalam agama kita ada lagi, yaitu berkaitan dengan sholat jamaah. Sholat jamaah, arti jamaah siapa? Jamaah rombongan. Jamaah adalah rombongan. Kenapa di dalam agama kita? Di dalam agama kita yang namanya sholat jamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri. Padahal jumlah rakaatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi kenapa? Ketika kita sholat berjamaah kemudian pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Kenapa? Karena memang yang namanya jamaah atau kebersamaan lebih utama daripada sendiri atau individu. Di dalam agama kita yang namanya jamaah, yang namanya rombongan, yang namanya bersama-sama itu lebih utama daripada sendiri. Termasuk yang kita sampaikan tadi adalah sholat jamaah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdalu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajat." Sholat jamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dengan berapa? 27 derajat. Panjenengan kepengen yang 27 apa yang satu? Yang 20? Panjenengan kepengen uang 27 juta apa yang sejuta? Mesti yang 27. Tapi terkadang ada beberapa orang yang ketika urusan pahala nerimoing andum. Kadang ada beberapa orang kalau yang sudah urusan pahala nerimo ya ora apa-apa lah mung siji kan. Wong kan agak pitu-likur dadi. Tapi kalau sudah urusan materi pasti cari yang banyak. Padahal harusnya ketika dalam urusan pahala dia menjadi orang yang paling depan untuk mendapatkannya. Itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah nggih? Tadi contoh keutamaan jamaah atau kebersamaan. Yang pertama tadi kita contohkan dalam hak antara ayah dengan ibu. Haknya ibu lebih besar. Kemudian dalam agama kita dicontohkan pahalanya orang sholat berjamaah atau orang yang sholat secara bersama-sama.
Ada lagi apa enggak di dalam agama kita yang berkaitan dengan jamaah? Ada lagi contoh selain sholat jamaah? Ada lagi? Ada. Ternyata ada lagi. Yaitu apa? Makan berjamaah. Berjamaah, Bapak Ibu. Oke? Maksudnya makan berjamaah apakah ada imamnya? Kemudian ada makmumnya gitu. Kemudian makmumnya amin gitu. Kan, oke. Ini makan berjamaah maksudnya bagaimana? Nyata makan berjamaah itu di dalam agama Islam itu lebih baik daripada makan sendiri. Makan berjamaah lebih baik dari makan sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Potongan hadisnya dikatakan bahwa ta'amul wahidi yakfil isnain. Makan untuk satu orang sebenarnya cukup untuk dua orang. Wa ta'amul isnaini yakfi ila arba'. Dan makan untuk dua orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Satu untuk dua, dua untuk 4. Nah ini kan potongan. Bentar, ini potongannya begitu. Sedangkan awal dari hadisnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, awalnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu jami'an wala tafarraq." Makanlah engkau secara bersama-sama, janganlah makan sendirian. Okay? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita makanlah secara bersama-sama. Jangan makan sendirian. Nah, di sini ada ternyata makan bersama-sama itu lebih afdol, lebih utama daripada makan sendiri. Maksudnya gimana makan secara berjamaah? Bareng. Satu nampan, satu piring. Ini yang dimaksud makan berjamaah itu begitu. Biasanya ada beberapa pondok pesantren itu yang masih menerapkan begitu. Oke, jadi satu nampan untuk 4 orang sampai kadang 6 orang. Maka ini dalilnya ini 1 untuk 2, 2 untuk 4. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah berkah. Pernah kita bahas berkah? Pernah. Pada hadis yang keberapa ya? Kita sudah, iya betul. Kita telah membahas makna tentang berkah atau barokah, yaitu pada hadis ketika kita membahas tentang anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjilat jari atau menjilat tangan setelah selesai makan. Kenapa demikian? Kita telah sampaikan juga bahwa indikator dari keberkahan suatu makanan, masih ingat? 1, makanan itu mengenyangkan. Makanan dimaksudkan menjadi makanan yang berkah adalah ketika makanan itu mengenyangkan. Yang kedua, ketika makan sehat, artinya apa? Tidak mendatangkan penyakit. Yang ketiga, ini menjadi faktor yang paling penting. Iya, ketika kita makan, kemudian kita semangat di dalam beribadah. Maka salah satu keberkahan makanan itu tadi apa? Mengenyangkan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Ana ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sekelompok sahabat Rasulullah
Ngeluh kepada siapa? Kepada Nabi. Mereka mengeluhkan, ya Rasul, inna na'kulu illa nasba. Kami itu makan, tapi kami tidak merasa kecil. Jadi para sahabat ini ngeluh kepada Nabi, ya, curhat kepada Nabi. Mereka mengeluhkan tentang kami ini makan, tapi kok kami enggak kenyang. Maka kemudian Nabi balik tanya kepada sahabat-sahabat yang apa namanya tadi, ngeluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allakum tatafarraqun." Apakah kalian makannya sendiri-sendiri? Maka qalu na'am. Para sahabat jawab, iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtama'u ala ta'ani. Maka makanlah kamu secara bersama-sama. Fadhkur isma alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika yatabaraka lakum fi, maka engkau akan mendapatkan ini juga termasuk etika makan. Jadi makanan menjadi berkah ketika makannya bersama-sama. Tadi yang kita sampaikan di dalam hadisnya, 1 untuk 2, 2 untuk 4. Artinya yang dimaksud bagaimana? Artinya yang 1 ini bisa untuk 4 orang. Ya. Maka itu, jadi bisa jadi indikator ketika kita kok sudah sering ya? Kita sering banyak makan tapi tidak ya. Jadi kita sering ketika kita banyak makan tapi tidak terasa artinya. Bisa jadi faktornya adalah, bisa jadi kita lupa tidak membaca asma Allah, tidak membaca basmalah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana makan yang berjamaah? Makan berjamaah itu adalah makan yang sepiring berapa? Berdua, sepiring bertiga, sepiring berempat. Itulah makan yang secara berjamaah. Baik, itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Hikmah yang apa? Hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama apa tadi? Loh, kenapa kok yang menyampaikan salam terlebih dahulu adalah rombongan yang kecil kepada rombongan yang banyak, atau rombongan yang sedikit kepada yang banyak? Kenapa? Karena hak rombongan yang banyak itu lebih besar daripada rombongan yang kecil atau sedikit. Hikmah yang kedua adalah melatih rombongan yang sedikit untuk bersikap tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Melatih untuk rendah hati bagi siapa? Bagi rombongan yang banyak, rombongan yang sedikit. Kenapa demikian? Kata para ulama disebutkan, kalau seandainya yang mengucapkan terlebih dahulu salam adalah rombongan yang banyak kepada rombongan yang sedikit, bisa jadi rombongan yang sedikit ini akan muncul sifat atau sikap apa? Sombong. Aku dikenal, aku dihormati, ya kan? Seperti itu. Maka dikhawatirkan oleh para ulama itu seperti itu. Ya. Dikhawatirkan oleh para ulama itu seperti itu. Apa? Munculnya sikap sombong.
Bahkan kalau kita perhatikan di dalam hadis yang lain, kita juga mungkin pernah mendengar bahwa akan ada 3 golongan. Yang pertama kali masuk neraka, yang bersedekah, yang membaca Quran, orang yang jihad fi sabilillah. Kok bisa? Nabi SAW menyampaikan ada 3 orang atau 3 golongan yang akan pertama kali masuk neraka. Yakni golongannya orang yang bersedekah, golongannya orang yang membaca Quran, golongannya orang yang jihad fi sabilillah. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang pertama kali masuk neraka? Karena bersedekah karena kepingin dilihat orang, baca Quran karena ingin dibilang sebagai qori, jihad apa? Karena ingin dibilang syahid. Mereka ini akan pertama masuk neraka dikarenakan sikap sombong. Naudzubillah. Itu hikmah yang kedua. Apa tadi? Yang pertama, kita ulangi. Hikmah rombongan sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada yang banyak adalah karena rombongan yang banyak haknya lebih besar daripada rombongan yang sedikit. Yang kedua adalah untuk melatih sikap tawadhu atau rendah hati bagi rombongan yang sedikit. Yang ketiga adalah untuk meringankan beban rombongan yang jumlahnya banyak. Untuk meringankan beban kepada apa tadi? Rombongan yang jumlahnya. Kita bisa bayangkan ketika ada misalkan 1 orang ketemu dengan 10 orang yang salah, 10 orang kepada yang 1 orang, maka kan membebani. Dan ini kadang ternyata kalau kita perhatikan, nggak tahu apakah masih ada prakteknya dalam di sekolah-sekolah kita. Biasanya para guru itu malah apa? Diberi salam oleh siapa? Oleh muridnya. Sedangkan hadisnya adalah hendaknya yang sedikit kepada yang banyak. Boleh, tapi tidak sesuai. Ya kan? Biasanya kadang guru-guru kita atau mungkin di SD kan kata beri salam kan ya gitu ya. Itu apakah gurunya lebih banyak daripada muridnya? Tidak. Mesti gurunya hanya 1. Maka hendaknya yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah gurunya kepada muridnya. Itulah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meringankan beban rombongan yang jumlahnya lebih banyak. Kalau selesai. Kan tadi kita sampaikan bahwa rombongan yang sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada yang rombongan. Kalau semisal panjenengan pergi ke pasar, kalau panjenengan pergi ke pasar akan membeli sesuatu, apakah ketika setiap panjenengan ketemu orang kemudian mengucapkan salam? Panjenengan pergi ke pasar hendak membeli sesuatu. Kemudian apakah di pasar kemudian setiap panjenengan ketemu rombongan assalamualaikum, dan ketemu lagi assalamualaikum dan assalamualaikum, begitu? Begitu apa tidak? Apa loh, kan tadi disampaikan golongan rombongan yang sedikit hendaknya memberikan salam kepada yang banyak. Jenengan ke pasar ingin membeli sesuatu, karena kemudian mempraktekkan hadis ini, kemudian jenengan ketemu rombongan di satu lapak salam, kemudian ketemu lagi salam, apakah begitu?
kata para ulama, ya, kata para ulama bahwa kalau seandainya kita dalam kondisi misalkan tadi kita ke pasar, ada tujuannya apa enggak? Misal kita ke pasar mau beli apa sih? Buah misalkan ke pasar. Kata para ulama, kalau kita ada tujuannya ke pasar untuk membeli buah, maka kita boleh apa? Boleh untuk tidak menyampaikan atau mengucapkan salam kepada setiap yang datang. Jadi boleh. Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita mau beli buah kemudian hanya salam, sedangkan buahnya yang di rumah ditunggu oleh orang rumah. Nah, itu jadi kalau ada tujuannya ke pasar misalkan untuk membeli buah, maka hendaknya tidak mengucapkan salam. Tapi kalau tujuannya kita ke pasar itu untuk mengucapkan salam, ada. Saya mau ke pasar, mau mempraktekkan hadis Nabi, mengucapkan salam. Tujuannya memang tidak membeli apa-apa, tapi hanya untuk mengucapkan salam. Ada? Kira-kira ada? Ya. Ada? Ada. Ternyata ada. Jadi sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dan Abdullah kita sudah kenal. Kita sudah kenal beberapa di hadis, yang beberapa kita sudah kenal Abdullah bin Umar. Di dalam sebuah riwayat, yakni dari sahabat At-Tufail. Sedang At-Tufail. Pada suatu saat sahabat At-Tufail ini berkunjung ke rumahnya Abdullah bin Umar. Kemudian sahabat At-Tufail ini diajak oleh Abdullah bin Umar untuk ke pasar. Maka mau sahabat At-Tufail ini mau diajak ke pasar oleh Abdullah bin Umar. Berarti berapa orang? 2 orang. Sahabat Abdullah bin Umar dengan sahabat At-Tufail. Ketika di pasar, sahabat Abdullah bin Umar ini mengucapkan salam. Ketemu ini salam, ketemu ini salam, ketemu ini salam, ini salam. Dah. Hari berikutnya, sahabat yang sama, sahabat At-Tufail ini berkunjung lagi ke rumahnya sahabat Abdullah bin Umar. Diajak lagi oleh sahabat Abdullah bin Umar ke pasar. Kemudian bertanya, loh, wahai Abdullah bin Umar, engkau kan ke pasar itu tidak membeli sesuatu, tidak mengisi majelis di sana. Kenapa kok kita akan ke pasar lagi? Mending kita ngobrol saja, begitu kata sahabat At-Tufail. Maka dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar, kita akan ke pasar dengan tujuan menyebarkan salam. Maka ketika tujuannya menyebarkan salam, maka ketika di pasar, maka boleh untuk menyampaikan salam kepada setiap orang yang demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam kondisi hadis yang ketiga, yaitu rombongan yang sedikit hendaknya mengawali salam terlebih dahulu kepada rombongan yang jumlahnya banyak. Karena ada 3 hikmah yang tadi kita sampaikan. Hikmah yang pertama adalah rombongan yang banyak haknya lebih besar daripada rombongan yang sedikit. Kemudian yang kedua, melatih untuk bersikap tawadhu atau rendah hati bagi rombongan yang sedikit. Kemudian hikmah yang ketiga adalah meringankan beban bagi rombongan yang jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kemanfaatan bagi kita. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.